Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Adur Bastian Butar-Butar dalam program Ngopi, Ngobrol Pilihan. Dalam kesempatan yang baik ini, apa yang menjadi obrolan kita tentunya adalah sesuatu yang berguna untuk kebutuhan rohani kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekarang ini kita diperhadapkan dengan situasi persiapan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden dan juga anggota legislatif. Dan suasananya politik semakin memanas oleh karena persaingan yang luar biasa untuk merebut satu kekuasaan menjadi RI 1 dan RI 2. Bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk menyikapi semuanya ini? Tentu kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa menetapkan siapa yang menjadi pilihan kita. Tentu pilihan kita bukan atas dasar janji orang, bukan atas dasar dipaksa, didorong orang lain, tetapi minta tuntunan hikmat daripada Tuhan. Bukan juga karena menonton TikTok, YouTube, atau media-media sosial yang lainnya, tapi lah minta dari hikmat. Saya yakin Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kita sehingga pemilihan kita menjadi tepat. Dan jangan menggunakan ayat-ayat Alkitab tertentu untuk alasan tolak ukur untuk memilih paslon tertentu. Baru-baru ini sering kita dengar menggunakan salah satu ayat dengan perkataan Paulus di Filipi 3 ayat 13. Dikatakan demikian, Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekali lagi, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku ataupun di depanku. Perkataan Paulus ini jangan sampai salah kita gunakan, apalagi untuk kepentingan politik. Dia mengatakan, udahlah, lupakanlah masa lalu dari salah satu paslon itu. Itu kan masa lalu. Lihatlah masa depan. Ini saya pikir sangat keliru, sangat tidak tepat. Ini adalah perkataan Paulus, ucapan Paulus mengenai dirinya, mengenai keinginannya, dan mengenai keinginannya kepada jemaat di Filipi. Dia bersaksi dulu siapa dirinya dan disampaikan apa menjadi keinginannya. Paulus punya masa lalu secara lahiriah yang layak dibanggakan secara manusia. Apa itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang keempat dan sampai kelima? Saya baca. Ini yang mau dilupakan. Yang dilupakan itu apa? Dikatakan, sekalipun aku juga adalah alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Dan dia juga orang Farisi, luar biasa. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, akulah orangnya, tidak bercacat. Luar biasa. Ini secara lahiriah membanggakan. Dia ini sedang berbicara kepada siapa? Orang Farisi ahli Taurat yang dipanggil sebagai anjing-anjing, pekerja-pekerja sesat. Baca nanti di ayat sebelum, di ayat pertama dan kedua. Dia menasehati jemaat di Filipi. Jadi apa yang mau dilupakan itu tadi tuh? Hal-hal lahiriah yang dia miliki, dia lupakan itu. Mengapa dia lupakan? Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang baru di dalam Kristus Yesus.
Jadi jangan sembarangan menggunakan Alkitab. Ya, itu dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Apa yang menjadi keuntungan bagi Paulus? Karena dia sudah di dalam Kristus. Jadi semua yang sifat lahiriah, kebanggaan itu, kemegahan dunia tadi itu, dihargai, dihormati sebagai orang Farisi, ahli Taurat, semua itu dianggap sampah. Maka dikatakan di ayat selanjutnya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu, karena dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Jadi kebanggaan yang dulu itu dilupakan, yang di belakang itu dilupakan. Ya, karena apa? Karena dia sekarang sudah ada di dalam Kristus. Dia bangga menjadi milik Kristus. Semua dilakukan untuk kemuliaan Kristus. Dan dikatakan, dan berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaran seperti karena menaati hukum Taurat, bukan. Ya, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus Yesus. Itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Wow. Ini jadi dia memandang ke depan. Mengapa? Karena Yesus sudah mengubah hidupnya, mengubah visinya, mengubah tujuan hidupnya, bukan lagi membanggakan dirinya, bukan lagi membanggakan masa lalunya, tapi dia melihat visi misi Tuhan. Dia menjadi pelayan Kristus. Dia harus menjadi pemberita Injil yang dipakai oleh Tuhan. Dia memandang ke depan, bukan lagi memandang ke belakang, melupakan semua yang di belakang, kejayaannya menurut dunia, menurut ukuran manusia. Itu yang dilupakan. Mengapa? Karena dia mengarahkan hidupnya. Maka dikatakan di ayat yang selanjutnya, mari kita perhatikan. Ya, di ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Berlari menuju tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus. Panggilan surgawi menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus. Dia ke depan. Sekalipun ada tantangan, hambatan, penolakan, Paulus tetap maju untuk melihat ke depan. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan hubungkan ayat ini dengan politik atau salah satu paslon yang kita dukung, melupakan apa yang di belakang. Tapi saya mau ngasih tahu, tidak mungkin dilupakan apa yang di belakang kalau itu belum pernah diselesaikan. Baik itu pelanggaran HAM, ya, kasus-kasus penculikan, mungkin ada korupsi dan yang lain. Kalau tidak ada kepastian hukumnya, belum pernah selesai, itu tidak bisa dilupakan. Mengapa? Karena korban-korbannya itu sampai sekarang ini masih menangis histeris, masih berteriak, masih mencari di mana anaknya yang hilang itu. Masih kental dalam pemikiran mereka, dan ini menjadi trauma buat mereka. Mau dilupakan yang seperti itu sulit untuk dilupakan, karena masih melukai dalam hati. Itu bedakan dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi, jangan pernah salah menggunakan ayat Alkitab karena engkau ingin mendukung paslon tertentu. Alkitab mengajarkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan damai. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Berkehadiran kita harus seperti itu. Berhikmatlah di dalam berkata-kata. Amin. Baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.